sisi pustaka Gemilang maupun yang mengikuti secara virtual dari kantor masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik serta ridhonya. Kita pada hari ini diperkenankan untuk bersama-sama dalam acara Anugerah Lomba Kreativitas Inovasi Masyarakat Krenova Kabupaten Magelang tahun 2022. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Pada hari ini marilah kita ini sejenak untuk berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sukamsi, STMIP. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon izin dan berkenan untuk mengantarkan doa dengan tata cara Islam. Bagi Bapak Ibu pemeluk agama lain, mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yuafi ni'amahu wa yukafi mayidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa izmal karimi wa atimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya untuk-Mu ya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad SAW, junjungan dan tauladan kami yang sangat kami nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Ya Allah, ya Rahim, kami panjatkan rasa syukur kami karena atas izin-Mu kami dapat berkumpul dalam acara Anugerah Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Kabupaten Magelang tahun 2022 ini. Kami hadir saat ini seraya menengadahkan tangan dengan penuh pengharapan, memohon pertolongan hanya padamu, berharap limpahan taufik, hidayah, dan inayah-Mu. Karuniakanlah kami kesehatan, kekuatan, tekad yang tinggi, untuk dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah.
Ya Allah, ya Jabar, ya Alim, karuniakanlah kami kekuatan agar kami dapat mewujudkan kejayaan di segala bidang kehidupan. Karuniakanlah kami tenaga dan pemikiran yang menjadi nafas baru dalam mencari ilmu, kemahiran dan sikap yang mampu menjawab tantangan zaman, melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif. Ya Allah, ya Ghafur, berikanlah kami yang ada di sini ampunan-Mu ya Allah, rezeki yang barokah dan amal yang diterima. Jadikanlah momentum ini untuk memperbarui niat tulus kami mencari ridho-Mu. Berikanlah keikhlasan, kekuatan, dan kemauan untuk mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Magelang melalui rangkaian tahapan lomba kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Magelang. Ya Allah, kami telah berusaha menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah itu sebagai amal ibadah yang Engkau terima. Ampunilah segala dosa dan khilafan kami. Terimalah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan penyelenggara oleh Kepala Bapeda dan Libangda yang kami hormati Bapak M. Taufik Hidayat Yahya, SSTP MSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Magelang, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala UPD Kabupaten Magelang, serta Bapak Ibu Saudara pemenang Lomba Krenova Kabupaten Magelang tahun 2022, beserta pendamping dan hadirin yang kami hormati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat mengikuti acara Anugerah Krenova, Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Kabupaten Magelang tahun 2022. Bapak Bupati yang kami hormati, hadirin sekalian, pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan beberapa hal berkaitan dengan penyelenggaraan Lomba Krenova Kabupaten Magelang tahun 2022 sebagai berikut. Pendahuluan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah sebagai salah satu bagian dari misi kedua Bupati Magelang, yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Magelang menyelenggarakan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Krenova yang pada tahun 2022 ini adalah tahun kelima penyelenggaraannya. Untuk itu, Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang berupaya mendorong masyarakat untuk menciptakan hasil karya kreatif dan menumbuh kembangkan budaya inovatif melalui Lomba Krenova, yang diharapkan dapat memberikan ruang bagi insan-insan kreatif di Kabupaten Magelang untuk menuangkan dan mewujudkan gagasan-gagasan terbaiknya yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Magelang. Dasar pelaksanaan Lomba Krenova adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual, serta hasil penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Maksud dan tujuan. Maksud
meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat untuk mewujudkan budaya inovasi, pemanfaatan dan pengembangan teknologi di Kabupaten Magelang. Tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada masyarakat Kabupaten Magelang, baik secara perorangan ataupun kelompok yang mampu menghasilkan inovasi kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Waktu pelaksanaan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat atau Krenova dimulai sejak sosialisasi sekaligus pemasukan proposal pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2022 yang dilanjutkan dengan penentuan 10 besar pada akhir Juli dan penjurian lapangan pada bulan Agustus 2022. Dewan juri yang menilai berasal dari Bapeda dan Litbangda, akademisi dan peneliti. Sebagai puncak sekaligus penutup dari keseluruhan rangkaian kegiatan Krenova 2022 adalah acara Anugerah Krenova pada hari ini, Selasa tanggal 25 Oktober 2022. Peserta. Kriteria umum peserta Krenova adalah 1. Warga Kabupaten Magelang. 2. Perorangan atau kelompok yang diutamakan dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum non-akademisi. 3. Tidak terkait langsung atau menjadi bagian dari lembaga kelitbangan. Pada tahun 2022 ini terdapat total 25 peserta yang mendaftar dan memasukkan proposal, baik perorangan maupun kelompok yang berpartisipasi dalam Lomba Krenova. Kami berharap agar tahun-tahun mendatang partisipasi peserta akan meningkat lebih banyak lagi. Perlu kami tambahkan, Bapak, jadi untuk kali ini kita undang juga melalui Zoom dari sekolah-sekolah se-Kabupaten Magelang agar nantinya bisa mendorong kreativitas maupun inovasi dari pelajar yang lebih banyak. Kami lanjutkan kriteria hasil karya. Hasil karya yang diusulkan memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Merupakan hasil kreativitas dan inovasi perorangan maupun kelompok yang telah ditetapkan di lokasi inovator maupun daerah lainnya di wilayah Kabupaten Magelang. 2. Minimal berupa prototipe yang dapat berfungsi dengan baik apabila berupa metode telah didokumentasikan dalam bentuk modul. 3. Dapat diterapkan di masyarakat. 4. Dapat diaplikasikan dalam skala industri rumah tangga atau lingkungan. 5. Mempunyai manfaat yang berkelanjutan. 6. Bahan baku yang digunakan berbasis lokal dan ramah lingkungan. 7. Penemu memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keberlangsungan inovasinya. 8. Inovasi yang diusulkan tidak sedang diajukan pada lomba sejenis di kementerian, lembaga, dan OPD lainnya di Kabupaten Magelang. Penyerahan hadiah Lomba Krenova Kabupaten Magelang tahun 2022 dilaksanakan pada hari ini, Selasa tanggal 25 Oktober 2022, bertempat di Rumah Dinas Bupati Magelang dan Ruang Comment Center Pustaka Gemilang Kabupaten Magelang. Pembiayaan biaya penyelenggaraan kegiatan Lomba Krenova Kabupaten Magelang tahun 2022 bersumber dari APBD Kabupaten Magelang tahun 2022. Penutup, demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan berkenaan dengan penyelenggaraan Lomba Krenova Kabupaten Magelang tahun 2022 ini. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran, partisipasi, dan kontribusi pemikiran Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Bupati Magelang untuk menyerahkan secara langsung hadiah kepada para pemenang Krenova dan memberikan sambutan kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan acara ini. Kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Laporan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, berikut ini akan kita saksikan bersama pemutaran video Juara Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Kabupaten Magelang tahun 2022.
Demikian tadi telah kita saksikan bersama video juara lomba Krenova Kabupaten Magelang tahun 2022. Berikutnya adalah penyerahan hadiah pemenang Krenova. Untuk itu kepada para juara dimohon menempatkan diri. Yang terhormat Bupati Magelang berkenan untuk menyerahkannya. Mohon mendampingi Kepala Bapeda dan Litbangda. Dilanjutkan foto bersama. Foto bersama selesai, dipersilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, berikut ini akan kita ikuti bersama sambutan pengarahan Bupati Magelang yang terhormat Bapak Yainal Arifin, SIP. Sebelum saya memberikan sambutan, saya minta kepada anak-anakku yang baru saja mendapat penghargaan masuk di kategori 6 pemenang untuk menyampaikan, karena tadi disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda, ini diikuti oleh juga siswa-siswi dan juga sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Magelang. Semoga ini bisa menjadi motivasi. Maka nanti saya minta dari Mas Saudara Ahmad Fajar Ivandra ini untuk menyampaikan motivasinya apa sih membuat ini, sehingga nanti ini bisa membuat teman-teman yang lainnya ingin ikut bergerak, termasuk Mas Agustinus dan yang lainnya. Gitu. Tapi saya mulai dari yang Brownies Geduk, milenial. Ini Saudari Teresia Dwi Utami. Kami persilakan, Mbak. Terima kasih Bapak Bupati untuk kesempatannya. Aduh, langsung tegang ini dapat kesempatan ya. Oke, untuk latar belakangnya, sebenarnya dulu sebelumnya saya itu kerja di Jakarta, Pak. Saya hampir 10 tahun di Jakarta,
Kemudian kita pulang kampung tahun 2019. Nah, terus kita memulai usaha dari singkong. Kami menamakan diri kami House of Telo. Nah, kenapa kok bikin produk ini? Jadi kita melihat Kabupaten Magelang ini banyak sekali olahan singkong. Mulai dari getuk, mulai dari potel, terus londok dan sebagainya. Tapi masyarakat Magelangnya sendiri itu kok misalnya di kita sedang bertamu, disuguhi olahan singkong tuh kadang sering meremehkan. Alah mung telo kayak gitu. Terus, itu menjadi lecutan bahwa wah, ini kita punya punya olahan lokal yang harusnya bisa diangkat. Makanya kemudian muncul ide untuk membuat getuk brownies ini. Jadi harapannya dengan membuat getuk brownies ini, kaum milenial pun mulai menyukai produk lokal, produk tradisional kita. Jadi getuk tuh nantinya nggak hanya dikonsumsi oleh kaum usia 40 ke atas, tapi juga mulai dari anak-anak, bahkan anak-anak sampai dengan usia yang sudah sepuh. Itu Pak. Dari sisi kesehatan itu kalau makan gedok itu lebih lebih sehat, apa kolesterolnya rendah atau tidak ada atau seperti apa? Yang jelas getuk ini gluten free Pak. Gluten free itu jadi aman untuk pencernaan kita. Jadi karena 100% menggunakan singkong itu jadi lebih ringan cerna. Jadi biasanya kadang kalau kita terlalu banyak makan tepung terigu, olahan tepung terigu itu jadi kembung, begah. Itu yang satu. Yang kedua, indeks glikemiknya rendah. Jadi orang-orang yang mempunyai penyakit gula biasanya kan mereka istilahnya menghindari konsumsi produk-produk yang indeks glikemiknya rendah. Nah, itu bisa diganti dengan konsumsi singkong atau getuk ini, Pak. Oke, keren. Tepuk tangan untuk Mbak Teresia. Terima kasih, Pak. Itu. Selanjutnya Mbak Ainun. Apa yang jenengan buat Mbak Ainun? Terima kasih atas waktunya, Bapak. Izinkan kami dari PKK Milenial Tempuran, Pak. Kami mengangkat inovasi posyandu remaja. Di mana posyandu remaja ini berawal karena latar belakang kami dari para milenial. Kemudian kami istilahnya pedulilah ya Pak dengan keadaan remaja sekarang. Dan yang paling menginovasi kami adalah karena posyandu ini kan yang baru ada adalah posyandu untuk balita, untuk bayi dan juga untuk lansia. Sedangkan di sasaran remaja itu kan belum ada, Pak. Jadi kami mengangkat posyandu remaja ini yang pertama bertujuan untuk mengecek bagaimana kondisi remaja pada saat sekarang ini, terutama untuk keadaan di mana menekan angka stunting, Pak. Karena kan untuk stunting ini dipersiapkan mulai dari remaja bahkan dari pranikah. Jadi di posyandu remaja ini kami juga mengecek HB dari remaja putri. Kemudian kami mengecek gula darah dari remaja yang berusia 15 tahun ke atas. Di situ untuk pemeriksaan HB ini persiapan untuk ini Pak, pengurangan terjadinya anemia untuk persiapan kehamilan seperti itu. Di mana kami mengangkat posyandu remaja ini, kalau screeningnya dilakukan sejak dini atau sejak remaja, kami berharap stunting di Kabupaten Magelang terutama itu bisa menekan angka serendah-rendahnya. Luar biasa Mbak Ainun. Tepuk tangan buat Mbak Ainun ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Mbak Ainun itu bahwa untuk mencegah stunting itu memang harus dimulai dari tadi usia remaja, pranikah. Karena biasanya itu orang itu lebih sibuk untuk mempersiapkan resepsinya daripada mempersiapkan alat reproduksi kesiapan alat reproduksinya. Itu biasanya tidak dicek dan sebagainya. Itu karena memang Tuhan itu menciptakan manusia ini luar biasa. Jadi di teman-teman perempuan atau teman-teman wanita ini kan tidak boleh menikah dini. Itu karena di pernikahan dini ini banyak mengandung resiko.
Karena apa ini mulut rahim atau alat reproduksinya itu belum siap ketika terjadi benturan. Kalau di usia dini, maka menikahnya harus di usia yang sudah ditentukan. Karena disitulah sebetulnya mulut rahim itu sudah menutup dan ini baru siap kena benturan. Karena potensinya kalau tidak ada potensi kanker dan sebagainya. Keren Mbak Ainun, ini yang mesti harus terus kita dorong bisa menjadi motivasi buat teman-teman milenial semuanya, teman-teman muda untuk terus berkarya bagi bangsa dan negara. Kemudian selanjutnya terima kasih Mbak Ainun, selanjutnya Mas Doni Setio Ardianto dari Banjarnegara, Mertoyudan. Ini yang menciptakan aplikasi inovasi Joyful Learning, bantuan game edukasi. Seperti apa Mas Doni? Oke. Coba. Terima kasih Bapak Bupati Magelang. Inovasi kami, saya dari SMP 1 Negeri Tempuran, saya guru matematika Pak. Oke. Nah, sehingga Nah, itu satu tambah satu tetap dua ya. iya. Oke, terus. Jadi latar belakangnya kan matematika itu terkenal sebagai mata pelajaran yang sebagai momok bagi siswa ya. Iya. Sehingga ide dasarnya saya ingin anak-anak itu senang dahulu dengan mau belajar matematika harus diawali dari sesuatu yang menyenangkan. Sehingga saya membuat game edukasi yaitu Pulau Angkasa Atria. Di sini pada materi fungsi ini menggabungkan antara permainan game bisa menggunakan HP ataupun laptop dengan materi pembelajaran sehingga anak-anak itu bisa merasakan belajar matematika itu dengan rasa yang senang dan gembira. Dan hasilnya alhamdulillah anak-anak tertarik, kemudian seru Pak. Kalau main game itu anak-anak kan seru, kemudian alhamdulillah hasilnya juga meningkat. Karena anak-anak ini memang dunianya sedang bermain ya. Iya Pak. Itu. Jadi dikasih pilihan game edukasi lah dari jenengan ini, mereka bisa Terutama ketika awal pembuatannya ketika zaman masih online ya, pembelajaran daring ya, sehingga anak-anak tidak sekedar mengerjakan tugas, ternyata mereka juga bisa belajar bermain di rumah gitu. Oke. Terima kasih Mas. Tepuk tangan buat Mas Doni. Terima kasih. Ini dari Salam, ada si Medut ya. Oke, apa Mas Sunu ini cerita si Medut ini? Bapak sebelumnya saya mohon izin, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, kemudian melalui Bapeda dan Litbangda telah memberikan kesempatan kepada kami semua kalangan dan semua jajaran dimanapun di Kabupaten Magelang ini untuk bisa berinovasi, berkreasi seperti ini, luar biasa Bapak. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, kemudian Korwil Kecamatan Salam, Korwil Kecamatan Sawangan, dan dari Camat dan Camat Sawangan. Saya akan menjelaskan sedikit Bapak untuk terkait inovasi yang kami buat. Sebenarnya inovasinya sederhana, tapi di sini adalah si Medut ini adalah aplikasi mengenal sudut. Ini bisa diterapkan di pembelajaran di sekolah, di kelas maupun dengan bimbingan orang tua di rumah Bapak. Jadi maksud pembuatan si Medut ini adalah dengan kami dari guru memberikan wadah bagi peserta yang saat ini sedang gencar-gencarnya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memberikan wadah kepada mereka khususnya minat bakat anak dalam pembelajaran dalam audiovisual. Selain itu juga memberikan wadah bagi mereka untuk bisa berliterasi digital, di mana mereka saat ini berada dalam era teknologi yang berkembang begitu pesat. Kita sudah ada di web 3.0, kemudian kita juga udah berada di era Society 5.0. Jadi itu agar mereka bisa mengikuti perkembangan zaman secara digital. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sunu. Kemudian Mas Agustinus. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan sedikit bercerita tentang asal mula daripada lele belang ini. Jadi di kampus kami, karena kami berasrama, di situ ada perikanan lele. Dan waktu masa panen, itu sering menjadi pertanyaan mau dikemanakan lele ini. Dan kalau dijual begitu saja, harga lele itu waktu itu masih murah.
dan tentu di situ perlu memancing pola pikir kita sebagai pemilik dari kolam lele itu, bagaimana untuk meningkatkan nilai daripada lele ini. Dan di situ kami mulai mencari jalan atau inovasi baru, dan kebetulan di asrama kami itu banyak dari orang-orang dari luar Jawa, dan salah satu yang terkenal di NTT itu adalah daging CI, daging asap. Dan di situ mulai terpancing di dalam pikiran kami mahasiswa, bagaimana kalau kita membuat lele di asap. Kalau lele digoreng atau lele dimasak yang lain kan sudah biasa. Tapi coba kita buat inovasi baru, lele ini dimasak dengan cara yang baru. Dan kemudian ketika percobaan pertama, hasilnya tidak mengecewakan. Hasilnya cukup memuaskan. Kemudian dari situ mulai terpikir lagi, bagaimana cara untuk menambah daya tariknya, atau cuma di asap aja, atau dengan hal yang lain. Dan waktu itu yang terbesit di dalam pikiran kami adalah, karena waktu itu sedang banyak bunga kecombrang di area daripada kampus kami, sehingga sangat mudah untuk dijumpai dan kecombrang ini. Nah, itu yang mendorong kami untuk coba kalau lele ini digabungkan dengan sambal kecombrang itu menjadi seperti apa. Dan itu setelah kami mencoba, hasilnya tidak mengecewakan, dan kami putuskan untuk mengambil ini untuk dijadikan bahan atau sebagai bekal kami mengikuti lomba Krenova ini. Dan satu yang menjadi motivasi kami waktu itu adalah jangan takut karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam segala perbuatan. Wes, keren, tepuk tangan. Ya, ini bagi yang senang kuliner kan ini sangat menarik gitu loh. Tapi kenapa aja dengan pakai namanya lele belang itu, belangnya itu apa? Oh, sambel kecombrang, jadi belang itu ya. Oke, tapi saya golek lele yang belang gitu kan nggak mudah juga gitu loh. Itu tak pikir ada variasi sendiri gitu loh, khusus untuk itu. Oke, terima kasih Mas Agustinus. Kemudian ini terbaik tahun ini ada Mas Ahmad Fajar Ivandra, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian ini, menciptakan pakan ayam organik. Ceritanya gimana, Mas? Jadi Pak, mohon izin Pak Bupati sedikit cerita ya Pak. Yeah. Jadi awalnya itu saya di rumah punya kelompok ternak juga Pak. Oh, ternak ayam? Ya, ternak ayam. Ayam kampung Pak. Oh, senangnya ayam kampung ya? Ya. Oke. Dan juga kita punya 6 binaan di 6 kecamatan Bapak. Oh. Oke. Terus karena berapa yang jenengan pelihara? Saat ini di rumah Pak. Ya, kelompok tadi. Kan punya kelompok tadi. Kalau total di kelompok saat ini ada sekitar kurang lebih 500-an Pak. 500-an ekor. Oke. Terus awalnya itu karena harga pakan ya Pak, karena sekarang melambung tinggi. Itu kemarin kita banyak sekali kekurangan peternak Pak. Karena ya itu tidak kuat ngasih makannya. Terus itu yang membuat saya ingin berinovasi, membuat mesin yang bisa menekan harga pakan Pak. Alhamdulillahnya saya juga menunjukkan pada teman-teman kalau bisa dengan alat yang sangat sederhana bisa menciptakan. Alatnya apa aja itu isinya? Itu alatnya saya terinspirasi dari alat penggiling geduk Pak. Penggiling geduk? Ya. Oh, terdiri dari apa saja? Kalau sederhana ini? Hanya saya modifikasi di besinya Pak. Kalau alat penggiling geduk itu kan runcing, lancip itu kan Pak. Kalau yang saya buat ini jadi berulir sepan Pak. Karena yang kita kejar. Biayanya berapa satu alat ini? Untuk total kemarin pembuatan itu hanya kurang lebih 2.500.000-an Pak. Sederhana ya. Oke Pak. Bahan-bahannya yang digunakan juga organik? Untuk pakannya ya kita nanti ngejar ke organiknya Pak dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita gitu. Contohnya apa aja?
untuk ransum pakan yang saya buat itu ada jagung, kemudian bekatul, terus di sana itu ada rijekan ketela itu Pak, kita tepung, terus kita juga pakai azola juga, terus ada bunggil kedelai, sama kadang kita pakai ampas tahu juga Pak. Itu kita cetak di alat itu jadi crumble. Tujuan dijadikan crumble itu sendiri karena ya kebanyakan di kita itu dan binaan saya itu anak-anak muda Pak. Nah pastinya kalau mencari bahan kayak di pasar terus beli apa gitu kan pada risih ya Pak. Jadi saya pengen apa ya, kalau ternak ayam itu simpel, jadi pakannya tuh kita buat tapi langsung, jadi waktu kita tuh tidak terpaku di kandang dulu Pak. Gitu. Masih tidak terpaku di kandang itu ya? Kayak kita kan ada peternak saya tuh yang setiap hari itu hanya ngeransum pakan, harus waktunya habis di situ ya. Habis untuk mencari pakan itu Pak. Oke. Terus dari apa keuntungan, dari sisi keuntungannya ketika tadi sudah bisa menciptakan apa ini mesin crumble ini, itu keuntungan yang jenengan dapatkan sebelum menggunakan mesin crumble ini seperti apa? Jadi kita bisa menekan harga pakan Pak. Itu berapa persen itu? Kalau kemarin sih di pasaran harga pakan tuh di atas 10.000, terus dengan alat kita dan ransuman yang saya buat itu hanya menghabiskan 1 kilo itu 6.000 Pak. 1 kilo per kilonya. 1 kilo pakan. Oke, bisa menekan sekitar 40%-an ya. 40%-an. Oke. Ya intinya ingin membuat peternak itu tersenyum lah Pak. Gitu. Karena mesti harus bisa menekan biaya produksi ya. Apapun itu ya, mau di sektor pertanian, di sektor peternakan. Kalau biaya produksinya ini tinggi, pasti hasil yang didapatkan juga kecil, bahkan dimungkinkan untuk sehingga kita harus bagaimana berinovasi untuk menekan biaya produksi seminimal mungkin. Oke. Terima kasih Mas Ahmad Fajar. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baru saja kita melihat kreativitas anak-anak muda kita untuk berpartisipasi di dalam membangun bangsa. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, kita dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu bersama kita sedang dalam situasi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih ada di sekitar kita, di mana ketika terjadi pandemi COVID-19 hampir seluruh dunia tidak pernah memperhitungkan ini. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini juga luar biasa. Berdampak dari sisi sosial, berdampak dari sisi budaya, bahkan juga berdampak dari sisi ekonomi. Ini baru kita jalani bersama, tiba-tiba datang pula satu peristiwa perang antara Ukraina dan Rusia. Perang antara Ukraina dan Rusia ini juga mengakibatkan atau berdampak pada sektor-sektor yang tidak hanya ada di Rusia dan Ukraina, tetapi berdampak di seluruh dunia, terutama pangan dan energi. Pangan dan energi ini memaksa banyak negara akhirnya harus mengecangkan ikat pinggang. Itu belum juga tadi ini ada satu kehadiran tadi yang disampaikan, ada era 4.0 ini dan juga 5.0 era society. Bahkan Bill Gates itu sekarang sudah berpikirnya jauh dari itu. Bahkan nanti untuk kesehatan, untuk apapun itu hanya bisa lewat gadget. Ini akan bisa mendeteksi dan sebagainya.
Artinya ada perubahan-perubahan yang begitu cepat Bapak Ibu sekalian, perubahan yang tidak bisa kita hindari. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mampu mengikuti sebuah perubahan ini. Karena perubahan tidak akan pernah menunggu kita. Perubahan akan terus berjalan di saat kita tidak mau berubah. Maka kreativitas, inovasi ini menjadi sebuah keharusan bagi kita semuanya untuk bisa mengikuti sebuah perubahan-perubahan ini. Maka untuk bisa bertahan di tengah-tengah tadi yang saya sampaikan, situasi krisis, energi, krisis pangan, dan sebagainya, kita harus bisa mengambil terobosan-terobosan baru. Terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru, agar kita mampu survive. Lah anak-anak muda ini luar biasa. Ada 6 anak muda dari Kabupaten Magelang yang saat ini ikut Krenova ini, dan ini saat ini terpilih. Ini semoga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman muda yang lainnya di wilayah Kabupaten Magelang untuk terus bisa menciptakan sesuatu yang itu berguna. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Karena sebaik-baiknya manusia itu pasti yang berguna bagi orang lain. Maka kehadiran teman-teman muda ini akan terus kita bina untuk bisa melahirkan ide-ide kreativitasnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga nanti Bapeda ini juga di Litbangda ini nanti akan berubah. Jadi dinas di Litbangda ini bangdanya tidak berubah sih, tapi nanti akan ada Bribda. Nah, kita akan ada Bribda yang itu nanti untuk anak-anak muda kita di Bribda itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Nah, kita akan ada itu di bagiannya ada di Litbangda. Ini yang terus akan kita gunakan ke depan. Setiap apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita laksanakan, itu berdasarkan dari riset yang dilakukan. Sehingga apa yang kita lakukan nanti, ini betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Maka dari itu kami minta pada seluruh OPD dan unit-unit di bawahnya, termasuk sekolah-sekolah dan seluruh elemen yang ada, ini untuk betul-betul bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, gitu. Karena nanti kita akan menerbitkan peraturan daerah terkait dengan inovasi yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan inovasi daerah ini. Ini sebagai pintu bagi anak-anak muda kita atau siapapun agar terus bisa berkreasi dan berinovasi untuk membangun bangsa dan negara sesuai dengan tusi kita masing-masing. Sesuai dengan tusi kita masing-masing. Agar apa? Agar kita mampu bersaing di tengah-tengah sebuah perubahan-perubahan yang tidak pasti. Maka ketika terjadi perubahan-perubahan, bahkan Bapak Presiden ini juga mengatakan 2023 ini juga belum jelas-jelas juga kondisi ekonomi global ini. Maka ini mau nggak mau kita semuanya yang harus mempersiapkan diri. Ketika itu terjadi gelap situasinya, karena semuanya tidak menentu, bahkan beberapa negara ini sudah mengalami inflasi yang cukup tinggi, di mana di Turki itu inflasinya luar biasa. Bahkan rupiahnya kita jauh lebih jaya nilainya di Turki itu, karena sudah mungkin sekarang di atas 100%. Bahkan Inggris saja banyak di sana warga masyarakat yang sulit untuk mengkonsumsi atau cari makan, khususnya para orang tua. Maka itu kita nggak ingin terjadi, maka kita harus bersiap-siap dari sekarang. Masih ada beberapa bulan untuk menyongsong itu. Maka tadi sudah diwakili ada pertarungan pangan. Tadi ada inovasi, bahkan dari inovasi yang dilakukan ini tadi ini sangat sehat bagi tubuh kita. Tentunya kita harus mulai kembali apa yang dilakukan Mbak Teresia tadi tentang ketuk milenial, ini tentunya terus harus kita sosialisasikan.
Karena apapun ke depan itu pertarungan pangan itu suka tidak suka mau tidak mau kemungkinan akan terjadi. Karena apa? Kita sering juga mendengar namanya global warming atau pemanasan global. Kalau terjadi pemanasan global, konsekuensinya apa? Kira-kira sumber mata air berkurang. Ketika sumber mata air berkurang, kemungkinan pertanian juga akan menyusut. Ketika pertanian menyusut, apa yang terjadi? Maka ini kita sebagai negara yang diberikan anugerah oleh Tuhan luar biasa, apapun tumbuh di kita, ini tinggal membutuhkan kreativitas dan inovasi dari kita untuk memanfaatkan alam ini dengan baik. Apapun kita harus menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kabupaten Magelang dalam situasi apapun, ini bersama Bapeda dan juga OPD-OPD yang lain tetap terus bergerak untuk melaksanakan pembangunan yang ada di Kabupaten Magelang. Maka visi dan misi Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 itu adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, berdaya saing, dan amanah. Kata-kata sejahtera, berdaya saing, dan amanah. Kata-kata daya saing yang ingin saya sampaikan, disinilah sebetulnya ada kompetisi. Kompetisi kita terhadap negara-negara yang ada di dunia ini. Maka kami minta tetap peningkatan daya saing yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Karena tanpa lingkungan yang baik, tanpa kondisi alam yang baik, ini tidak akan menguntungkan bagi kita. Karena kita tidak bisa lepas dari alam ini. Tidak bisa lepas dari alam ini. Kita harus semuanya bergotong royong, bersatu padu untuk membangun ini. Seperti halnya Tuhan menciptakan alam ini. Menciptakan matahari, menciptakan bintang, bulan, air, pohon-pohonan. Ini semuanya memiliki fungsi masing-masing dan mereka saling menguatkan, saling mengisi, bergotong royong. Maka kami berharap anak-anak muda untuk terus berkreasi, berinovasi, menciptakan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif untuk kemajuan pembangunan yang ada di Kabupaten Magelang. Karena tadi saya sampaikan tidak hanya akan menguntungkan diri panjenengan sendiri, tapi pasti akan memberikan keuntungan bagi masyarakat semuanya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian sedikit yang bisa kami sampaikan. Pada kesempatan ini pula saya secara pribadi dan atas nama masyarakat serta pemerintah Kabupaten Magelang mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba Krenova tahun 2022 ini. Saya berharap agar semangat berkreasi, semangat berinovasi ini dapat disebarluaskan, dapat ditularkan dan dilanjutkan serta juga dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga betul-betul tadi membawa manfaat bagi diri kita, bagi masyarakat Kabupaten Magelang secara umum. Tentunya dengan diberikan penghargaan hari ini bukan membuat jenengan terus berpuas diri, karena masih ada tantangan ke depan yang terus harus kita jawab. Nah, maka panjenengan harus terus memunculkan ide-ide baru untuk kreativitas baru, inovasi baru, agar ke depan kita jauh lebih baik lagi. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan. Sekali lagi selamat kepada para pemenang dan ini bisa menular kepada yang lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ibu Bapak hadirin sekalian yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara Anugerah Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Kabupaten Magelang tahun 2022 pada hari ini telah selesai. Atas kehadiran dan perhatian dari Bapak Ibu sekalian, kami mengaturkan terima kasih dan segala kekurangan dalam menghantarkan acara ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.